Baik, baik teman-teman sekalian, genting di bagian mana yang teman-teman perlu dalami? Di ininya peraturannya teman-teman, peraturannya itu atau panduannya itu Kepmenduk Bangga garis miring Kepala BKKBN nomor 329 Kep G3 2024. Jadi genting itu regulasinya mulai ada di tahun 2024 teman-teman ya. Sudah ada panduannya itu. Kalau Gati Tamasya Sidaya itu belum ya, baru di 2025. Jadi kalau genting ini ya teman-teman ya. Baik. Kita yang kayak data-data nggak usah. Ini konsep stunting teman-teman sekalian. Konsep stunting kita skip aja ya teman-teman, hafalkan ya stunting. Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Kalau teman-teman lihat penyebabnya, ini agak berbeda ya. Ini saya ambil di panduan genting teman-temannya. Kalau di panduan stunting di Perpres itu kan penyebab utamanya adalah kekurangan gizi. Apa teman-teman ada dua itu, kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang itu yang menyebabkan genting. Tapi kalau di panduan genting, maksud saya begini, teman-teman saya nih, di konsep yang awal ya, itu stunting disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang itu. Tapi kalau di penyebab stunting di panduan genting itu penyebab utamanya adalah kekurangan gizi, pola asuh yang tidak tepat dan sanitasi yang buruk. Ini ya, jadi teman-teman untuk diingat ya. Oke, baik. Dampaknya tentu menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan kognisi pada anak. Nah, intervensinya, teman-teman, intervensi stunting itu ada sensitif dan spesifik. Teman-teman membedakannya gimana ini kalau sensitif dan spesifik? Kalau sensitif itu lingkungan itu ya, teman-temannya. Kalau sensitif itu lingkungan, tidak langsung. Tapi kalau intervensi spesifik itu tindakan langsung terhadap penyebab apa, gangguan stunting itu. Misalnya ada pemberian tablet tambah darah, itu kan langsung tuh karena ingin apa, langsung kepada yang bersangkutan ingin mencegah anemia misalnya. Kemudian pemberian eh, makanan bergizi dan suplemen vitamin itu intervensi atau penanganan langsung teman-teman ya, itu intervensi spesifik. Kalau yang tidak langsung itu seperti sanitasi, kemudian apa, sanitasi berbaik, kemudian ada juga ya mungkin lingkungan, air bersih, itu termasuk yang sensitif. Baik teman-teman, kayak kita sebentar tentang genting ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau bilang begini, mau bilang bahwa quick win artinya kan kalau terjemahan secara tekstual, apa namanya, epistemologi apa ya. Jadi terjemahan kata-kata kan quick cepat nih, win itu juara ya, cepat menjadi juara. Nah, yang dimaksud quick win di sini itu bukan cepat menjadi juara, tapi cepat mencapai keberhasilan itu. Jadi merupakan percepatan. Genting ada karena pembangunan keluarga terbilang masih belum berhasil sesuai target. Maka ada genting. Jadi ini hanya memacu, teman-teman memacu percepatan untuk pencapaian tujuan ya program pembangunan keluarga. Khususnya mengatasi stunting. Kalau yang genting mengatasi stunting. Sampai di sini teman-teman bisa diikuti nggak yang saya sampaikan? Bisa nggak teman-teman? Semangat ayo, semangat udah pada makan belum? Jadi maksudnya adalah mewujudkan generasi sehat dan bermaksud pula untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat. Nah ini sasaran genting ada tiga teman-teman ya. Ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta.
Remaja tidak termasuk sasaran genting, teman-teman sekalian. Di konsep panduan ya, panduan 329. Ya, kita lanjut. Kita sepintas-pintas saja ya. Nah, teman-teman sekalian, siapa yang potensial menjadi orang tua asuh? Ya? OTA itu orang tua asuh. Jadi, jangan lagi ya, atau mungkin kita harus gimana ya namanya ya. Kita jangan apa-apa kita gitu, yang iuran penyuluh itu genting itu misalnya ya. Tapi bagaimana orang tua asuh bisa digalang? Tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, perusahaan, organisasi profesi, ini ada ID, IB, PGRI kan banyak tuh organisasi profesi. Kemudian PNS juga menjadi orang tua asuh. PNS di wilayah itu teman-teman ya. Kemudian TNI, Polri, terus masyarakat yang betul. Jadi teman-teman ke depannya mudah-mudahan Genting menjadi benar-benar gotong royong ya, bukan bukan karena ada target terus kita ya teman-teman yang saya sering melihat sumbernya dari teman-teman itu teman-teman penyuluh ya. Enggak apa-apa sih, tapi akan lebih efektif kalau bisa menggalang lebih banyak apa, donatur itu. Nah, jenis bantuannya, kalau ada pertanyaan jenis bantuan, teman-teman itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Ya, nutrisi dan non-nutrisi. Nutrisi ya terkait gizi, non-nutrisi antara lain jamban, MCK, rumah layak huni, air bersih, itu non-nutrisi. Jadi sekali lagi ya Bu ya, bantuannya ada dua, nutrisi dan non-nutrisi bentuk bantuannya. Kemudian ada bantuan pendukung, ya, air bersih, edukasi. Apakah boleh edukasi, teman-teman? Kelihatannya edukasi baru boleh kalau sudah orang tua asuh itu boleh ya berperan di edukasi, tapi harus harus menjadi apa? Menjadi penyumbang ya atau donatur untuk penanganan yang ini penanganan yang nutrisi dan non nutrisi. Baik, itu bentuk bantuannya teman-teman ya, nutrisi, non nutrisi dan bantuan pendukung. Nah, teman-teman, tim pengendali ini seksi teman-teman ya. Maksudnya bisa jadi potensial untuk muncul ya di pertanyaan. Teman-teman sekalian, pada prinsipnya dari namanya ini ya, TP, T, tim pengendali genting apa yang namanya TPG, pengorganisasian. Tim pengendali genting itu ada tim pengendalinya itu di sampai di kecamatan saja teman-teman, sampai di kabupaten saja. Kecamatan dan desa itu udah beda namanya. Kalau di kecamatan namanya tim koordinasi genting, kalau di desa adalah tim pelaksana. Teman-teman sudah melaksanakan, tapi saya hanya mengingatkan istilah jangan sampai nanti tim pelaksana ada di kecamatan misalnya, atau tim pengendali di kecamatan itu nggak ada. Tim pengendali genting di kecamatan nggak ada. Ini dalam pengorganisasian. Teman-teman sekalian, mekanisme perencanaannya adalah sosialisasi, koordinasi, konsolidasi data keluarga, dan persiapan. Ini perencanaan. Nah, bantuannya teman-teman disalurkan melalui Basnas. Ini teman-teman sudah ngalami sih ya, jadi mungkin apa, ini sudah dilakukan ya. Ya, bantuan disalurkan melalui Basnas, kemudian fasilitasi melalui kampung keluarga berkualitas, kampung KB, Daset, dan TPK. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Siapa yang menyalurkan di tingkat desa, ini adalah ini, kampung KB, Daset, dan TPK itu yang mengelola. Aturannya ya teman-teman ya, panduannya maksudnya. Tapi dalam pelaksanaannya tentu teman-teman luwes lah. Saya ikut menyalurkan. Institusi masyarakat juga. Ya, teman-temannya ini mekanisme penyaluran genting, kemudian ada verifikasi penerima. Sedikit saja ya ini ya, saya sampaikannya. Ada tim pendamping keluarga melaporkan implementasi genting, Basnas sebagai pengumpul ya, melaporkan data pengumpulannya Basnas. Ini saya nggak tahu teman-teman apakah konsep ini sudah berjalan dengan baik atau banyak modifikasi dari teman-teman sekalian.
Kalau pemerintah desa memfasilitasi bantuan, kemudian melakukan pemantauan dan pelaporan. Saya kira itu ya teman-teman ya untuk genting mungkin ya cukup itu ya. Oke, baik. Diulang ya teman-teman ya. Saya mengulang lagi nih teman-teman. Tamasya ya, Taman Asuh Sayang Anak, lebih dekat dengan Bina Keluarga, tapi Bina Keluarga Balita. Tetapi Tamasya itu nanti sasarannya ke TPA teman-teman ya. Nah, udah kelihatan ya sekarang ya. Udah. Udah, baik. Terima kasih ya Bu. Saya terima kasih banyak ini. Kemudian panduannya atau pedomannya itu pedomannya itu di Kemendikbudga nomor 29 tahun 2025 gitu. Kalau genting kan 329 2004. 2020. Iya. Kalau tamasya hanya 29 aja. Baik Bu ya, minta maaf Bu ya. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Konsep tamasya itu konsepnya adalah layanan penitipan anak, teman-teman. Loh, kan sekarang sudah ada tempat penitipan anak. Ya, yang ada itu teman-teman akan ditingkatkan kualitasnya itu. Jadi harapannya nanti kalau TPA, tempat penitipan anak itu tidak hanya menerima anak, kemudian hanya memandikan, terus memberi mainan, yang penting anaknya nggak rewel itu, nggak begitu. Tapi diupayakan di TPA itu terjadi pengasuhan yang baik, sehingga tumbuh kembangnya baik itu. Oleh karena itu, teman-teman, nanti yang akan difasilitasi atau mungkin dilatih ya, dilatih itu adalah sasarannya itu ya, pengasuh dan orang tuanya. Itu nanti akan ada pelatihan itu, teman-teman sekalian. Teman-teman nanti yang akan melatih itu ya, teman-teman sekalian ya. Teman-teman kan udah ikut belum pelatihan Quick Win kemarin itu, yang daring itu. Saya kira sudah sampai ke penyuluh ya, teman-temannya. Sudah TOT di tempat saya, sudah training of trainer itu yang fasilitator provinsi. Ya, ini sedang baru mau akan Oh, ikut, baru mau Pak. AKN, Mbak Sarah ya. Baik. Ya, angkatan keempat kami dapat, Pak. Oh, Nanti berarti, di 18 September sampai iya. 1 Oktober. Oh, iya, ya, pas, pas banget itu menjelang ini, menjelang Hukum. apa, hukum. Iya, Pak. Iya. Jadi, gini ya teman-teman ya, konsepnya kalau TPA itu menyediakan pengasuhan pendidikan dan pendampingan bagi anaknya, bagi pengasuh, dan bagi orang tua. Kalau selama ini kan kalau TPA, anak saja itu yang diasuh oleh pengasuhnya kan. Nah, kalau kita, Kemilbang itu tidak langsung ke anaknya, tapi kita akan meningkatkan kualitas TPA supaya pengasuhannya menjadi baik, ya, tumbuh kembang anak menjadi baik. Baik, jadi tujuannya adalah meningkatkan jumlah dan kualitas TPA, memantau tumbuh kembang anak dan mendukung produktivitas orang orang tua bekerja. Baik. Manfaatnya bagi pengasuh adalah meningkatnya kompetensi. Nah, pengasuh TPA nanti meningkat kompetensinya, teman-teman ya, dalam pengasuhan, pengasuhan anak usia dini. Pengasuh jadi nggak hanya asal bisa memasak, memberikan makan, memberikan snack, terus mengajak bermain ya, terus menjaga, tidak hanya itu, tapi akan sekaligus membina tumbuh kembang. Jadi ini fungsinya seperti BKB. Kemudian anak, manfaatnya adalah, manfaat bagi anak adalah terpantau pertumbuhan dan perkembangannya. Bagi orang tua itu nanti orang tuanya bisa bekerja dengan tenang. Orang tuanya akan merasa tenang karena anaknya dititipkan di tempat yang baik gitu. Tempat yang ikut memantau dan membina tumbuh kembang anak. Nah, bagi pengelola pengelola TPA ini adalah meningkatnya kualitas dan kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat kepada TPA-TPA. Kalau selama ini TPA kan ya mungkin belum begitu dipercaya, tapi harapannya dengan Tamasya, harapannya TPA menjadi benar-benar dipercaya untuk tempat-tempat penitipan anak. Baik, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini potensial teman-teman ya, pendekatan nurturing care framework ya. Ini adalah kerang apa
kerangka pengasuhan teman-teman ya, yang disponsori oleh WHO ya. Pendekatan nurturing care adalah konsep pengasuhan anak yang memenuhi 5 komponen atau 5 dimensi teman-teman ya, dalam pengasuhan anak usia dini itu. Ini ada 5 komponen ya dalam pengasuhan anak usia dini. Dalam pengasuhan PAUD. Apa saja ada 5 komponen pengasuhan anak usia dini teman-teman. Adalah kesehatan fisik dan mental atau good health. Kedua, nutrisi yang adekuat dan tepat ya, yang cukup ini maksudnya. Adekuat itu di sini ada yang teman-teman dari bidan atau kesehatan nggak teman-teman? Adekuat itu, Ada Pak, Sarah nurse Pak. oh Sarah nurse, oh Sarah perawat. Adekuat yang kayak Iya apa? Pak. Ini istilahnya Iya, yang di cukup. kesehatan. Cukup ya, cukup dan Iya, berkualitas itu ya. iya, heeh. Itu adekuat. Ini istilah yang sangat populer di sektor kesehatan ya Mbak ya, Iya, adekuat. iya Pak. Ya, jadi oke yang cukup, yang baik itu ya. Pemenuhan nutrisi yang baik atau adequate nutrition. Kemudian pola asuh yang responsif atau responsive caregiving. Kemudian memberi anak kesempatan belajar sejak dini, opportunity for early learning, teman-teman nih. Ya, ini yang keempat, yang kelima adalah safety dan security. Eh, Aman dan nyaman itu. Ini 5 komponen pengasuhan teman-temannya. Ini kalau di Quick Win, kalau saya menduga, kalau tahun lalu kan belum ada soal-soal Quick Win tuh teman-teman di Ukom ya, karena tahun lalu kan memang belum trending ya, belum menjadi prioritas ya, atau belum lahir bahkan Quick Win itu. Sekarang sedang menjadi ini apa isu ya, isu penting. Ada 5 tadi ya. Nah, lima lima 5 komponen. Saya nyebutnya apa ini? Nah, kita buka lagi. 5 komponen pengasuhan anak usia dini ini, 5 komponen anak, 5 komponen pengasuhan anak usia dini, yaitu good health, adequate nutrition, responsive caregiving, opportunity for early learning, dan safety. Ini nanti supaya mudah mengingatnya itu menjadi kata kunci teman-teman. Kata kunci dalam atau pesan kunci dalam pengasuhan anak usia dini. Ini ada 5 juga kan ini. Ini stimulasi stimulasi dini ya. Kemudian hidup sehat. Ini kan sehat fisik mental nih. Asuh yang responsif yang ketiga ini. Upayakan keamanan dan keselamatan. Terus kemudian memberi kecukupan kecukupan gizi. Ini ya gizi yang adekuat, kemudian ini safety ya tadi ya, dan secure, kemudian ada asuh. Jadi 5 ini menjadi pesan kunci. Pesan kuncinya kalau disingkat buah hati teman-teman ya. Kalau di Tamasya itu pesan kuncinya disingkat buah hati. Ini di panduan teman-teman ya. Buah hati itu adalah pesan kunci. Ini adalah eh, apa perwujudan dari ini teman-teman, dari 5 komponen pengasuhan anak usia dini tadi. Oke ya teman-teman ya, bisa ditangkap teman-teman yang saya sampaikan, karena kita Insya nggak Allah. panjang-panjang, insya Allah bisa ya. Nah, ada 3 layanan dalam Tamasya. Layanannya adalah bagi anak, bagi orang, sebentar, layanannya adalah pengasuhan bagi pengasuh dan anak. Ya, pengasuhnya itu mendapat layanan dari Tamasya supaya pengasuhnya itu terampil, pintar, cakap dalam mengasuh anak ya. Ya, dan anaknya ya. Jadi yang pertama adalah pengasuh dan anak yang diasuh, kemudian pendampingan bagi orang tua dan pendampingan bagi keluarga. Istilah layanan di Tamasya adalah pendampingan teman-temannya. Jadi layanan Tamasya ada 3 pendampingan, pendampingan bagi pengasuh, eh, pendampingan pengasuhan bagi pengasuh dan anak ya, kemudian pendampingan bagi orang tua dan pendampingan bagi keluarga. Baik, saya percepat dulu ya.
Nah, ini pendampingannya ya, teman-teman ya. Pendampingan bagi pengasuh itu ada fasilitas belajar mandiri. Pengasuh-pengasuh TPA nanti diakseskan ke fasilitas belajar mandiri, digital online ini, teman. E-learning itulah ya. Kemudian juga dilakukan mentoring dan coaching. Jadi pendampingan bagi pengasuh itu nanti kita ada yang jadi mentor atau coach ya, bagi pengasuh TPA. Wah, rumit, apa, rumit ya teman-teman, ya, rumit. Baik, nah ini bagi orang tua ini ada kelas parenting dan ada feedback dan raport manual atau digital. Jadi orang tua yang menitipkan anak di Tamasya, ya, di TPA ya teman-teman ya, orang tuanya nanti apa diselenggarakan pertemuan bagi orang tua. Nah, kita kasih feedback kepada mereka tentang perkembangan tumbuh kembang anaknya ketika di TPA. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi pendampingan bagi orang tua seperti ini. Lalu pendampingan terhadap anak seperti apa? Nah, kalau pendampingan terhadap anak, Bapak Ibu teman-teman ya, kalau terkait pertumbuhan itu nanti instrumen atau yang digunakan adalah LCMIL buku KIA. Ya. Kalau posyandu juga ya. Terus apa KMS kartu menuju sehat atau buku KIA ya, buku yang pink itu, pink apa merah jambu itu. Kemudian pemantauan perkembangan kan terkait dengan apa? Terkait dengan apa ini perkembangan teman-teman kecerdasan, keterampilan gitu ya. Itu nanti memantaunya dengan KKA. KKA. Iya, dengan KKA. Nah, kayak utamanya yang KKA baik yang online maupun yang manual. Nanti bagi keluarga nanti ada kelas parenting. Oke, ini singkat. Nah, ini ada layanan rujukan, Bapak Ibu. Layanan rujukan diberikan apabila terdapat pertumbuhan abnormal. Ada pertumbuhan abnormal, perkembangan juga tidak sesuai. Ini nanti kalau ketahuan di TPA nanti akan dirujuk. Kemudian terdapat indikasi kekerasan anak. Ya. Di TPA pengasuhnya lihat loh, ini anak bekas mengalami kekerasan tuh. Mungkin di keluarga atau di teman apa-apa, tapi diketahui oleh pengasuh maka dia akan dirujuk. Kemudian butuh layanan rujukan lainnya. Oke, jadi ada layanan rujukan teman-teman seperti itu. Ini ada indikator keberhasilan, rasio jumlah pengasuh, persentase pengasuh yang terdampingi, persentase anak, persentase orang tua yang dapat umpan balik. Ini adalah indikator keberhasilannya. Nah, teman-teman, klasifikasi. Kalau di IMP kan ada dasar berkembang mandiri ya. Kalau di PKB ada apa itu teman-teman klasifikasinya? Dasar berkembang mandiri Platinum, Gold, dan paripurna Silver. ya. Kalau PKB ya. Tapi kalau Tamasya itu silver, gold, dan platinum. Platinum paling tinggi. Ya, yang paling tinggi, yang paling bagus platinum. Tamasya gold itu yang apa prosennya, persentase ini tadi teman-teman rasio jumlah pengasuh, terus persentase pengasuh, persentase anak yang dapat pengasuhan, persentase orang tua yang dapat umpan balik. Persentase ini nanti akan menjadi dasar penilaian apakah itu tamasya silver, gold, atau platinum. Kalau kurang 50% silver ya, yang pencapaian tadi yang di halaman sebelumnya. Kemudian kalau 51 sampai sampai 75 itu gold, kalau platinum yang 76 sampai 100. Presentasi apa toh Pak Bambang? Presentasi yang ini tadi teman-teman ya. Presentasi pengasuh yang terdampingi. Pengasuh TPA yang kita bina gitu maksudnya. Presentasi anak yang dapat pengasuhan. Ya, jadi itu nanti presentasi-presentasi itu akan menjadi dasar untuk menentukan tamasya itu silver, gold, atau platinum. Mungkin baru yang mengantar anak gitu ya. Oke, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, teman-teman, ini saya cari panduan dari Kemenduk Bangga belum ada teman-teman yang ganti ya, jadi masih menggunakan apa, dasar untuk apa terkait dengan
peran ayah. Tapi ini teman-teman ya, Gati lahir karena ada fatherless, teman-teman. Ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan. Mungkin orangnya ada, ayahnya ada di keluarga, tapi dia tidak terlibat dalam pengasuhan. Itu namanya fatherless. Ya. Kemudian kayak kalau Perpres tentang 1000 HPK ini, Perpres 72 ya tentang stunting. Baik, teman-teman sekalian, peran ayah dalam keluarga ada provider, protector, decision maker, child, child specializer, nurturer, mother ya. Ini provider penyedia. Jadi ayah itu berperan sebagai pencari nafkah atau penyedia, penyedia kebutuhan keluarga. Kemudian ayah sebagai pelindung, ayah sebagai pengambil keputusan, eh, child specializer itu anak sebagai pendidik ya, pendidik dan menjadikan anak sebagai makhluk sosial, mendampingi anak untuk menjadi makhluk sosial yang baik. Kemudian nurture mother adalah sebagai pendamping ibu dalam pengasuhan. Dari 5 peran ayah ini mana teman-teman yang paling dilaksanakan dan yang tidak dilaksanakan? Kira-kira dari 5 ini, Bapak Ibu teman-teman Yang paling sekalian. nomor 1. Nomor 1 ya yang paling dilaksanakan ya, paling dipahami mungkin ya, Iya, paling dipahami oleh ayah atau laki-laki itu biasanya ini. Yang penting saya mencari nafkah itu. iya betul. Yang dipikir gitu ya. Dia nggak berpikir bahwa ayah itu berperan dalam apa pertumbuhan tumbuh kembang Pendidikan. anaknya gitu. Dia tidak sebagai nurture mother ya, tidak sebagai pendamping atau pengasuh yang mendampingi ibu. Tapi apa-apa diserahkan ke ibu itu untuk pengasuhan anak biasanya. Tapi saya nggak tahu di tempat teman-teman sekalian. Begitu juga, Pak. Iya sama ya. Baik, Iya. apa itu Gati teman-teman adalah untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Tujuannya adalah membentuk karakter ayah yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab. Baik, saya ini dulu ya. Tujuannya apa, teman-teman sekalian? Mendorong keterlibatan ayah ya dalam pengasuhan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran ayah. Jadi Gati tidak hanya untuk ayah saja, tapi supaya masyarakat juga mulai sadar. Masyarakat atau publik mulai sadar bahwa ayah itu punya peran penting dalam tumbuh kembang anak. Kemudian tujuannya adalah pembentukan generasi yang mandiri. Ada 3 ini. Yang keempat ini saya belum hapus teman-temannya. Pembentukan generasi yang mandiri, bersaing dan sehat mental. Ini konsep ya teman-temannya. Konsep ya. Konsep kan kadang-kadang bisa dilaksanakan atau mungkin ada kekurangan. Sasarannya siapa, teman-teman? Ayah yang memiliki anak usia dini, remaja laki-laki, ASN atau PPNPM atau P3K ini laki-laki, kemudian masyarakat umum melalui komunitas institusi pendidikan. Nggak ada perempuan sebagai sasaran Gati ya, teman-teman ya. Tapi ayah dan remaja menjadi sasaran. Calon ayah atau catin juga menjadi sasaran. Kemudian aparatur sipil negara laki-laki ya di kementerian lembaga dan pemerintah daerah itu sasaran program Gati. Dari sasaran ini mana yang sudah disasar oleh teman-teman sekalian biasanya? Yang sudah. Nomor 1, Pak. Nomor 1 ya. Yang lainnya belum Iya. ya. Baik, ya baik. Nanti kita akan lihat apa sih layanannya gitu. Prinsipnya adalah meningkatkan keterlibatan aktif ayah ini prinsipnya lah. Namanya juga Gati ya. Nah, ini pelaksanaan. Teman-teman kalau Bu Waruna tadi bilang sudah ada Gati. Yang mana ini yang sudah ada dari 4 ini? Kalau yang gerakan mengantar anak sekolah hari pertama itu enggak setiap hari kan, ayah. Jadi ada 5 bentuk pelaksanaan Gati, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah layanan konseling digital. Ini di PPKS atau Setegatra. Kan di Setegatra atau PPKS kan salah satunya adalah memberikan konsultasi dan konseling eh,
Iya ya, konseling ya bagi keluarga yang punya remaja khususnya atau bagi remaja. Kemudian konsorsium komunitas ayah teladan ini tingkat kabupaten teman-teman ya, konsorsium komunitas anak ayah teladan. Ini enggak ditangani oleh teman-teman penyuluh di desa. Kemudian yang lah ini teman-teman lah membentuk desa kelurahan ayah teladan dekat. Udah terbentuk berapa desa kelurahan ayah teladan? Belum ya? Belum, baik. Kemudian yang keempat, sekolah bersama ayah. Ini, teman-teman, menurut saya ini bentuk pelaksanaan negati yang paling tidak memakan biaya ini. Sekolah bersama ayah. Nah, sekolah bersama ayah itu bukan berarti ayah tiap hari nganter atau mendampingi, enggak. Tapi nanti ada kerjasama antara sekolah dan orang tua itu. Ada kerjasama. Bentuknya apa teman-teman? Kalau sekolah bersama ayah, nanti bisa ada kelas pertemuan wali murid itu yang hadir hanya ayah itu. Nah ini kan gimana teman-teman bisa ini nggak bisa dilaksanakan nggak misalnya di sekolah SMP SMA di wilayah Bapak Ibu di kecamatan Bapak Ibu teman-teman bisa nggak itu misalnya diadakan pertemuan wali murid tapi yang hadir harus ayah itu. Itu kan berarti nanti ada MOU, ada advokasi ke sana ya. Ini bentuknya ya teman-teman sekolah bersama ayah. Jadi ayah itu tahu perkembangan anaknya di sekolah itu. Ini yang paling mungkin paling cepat dilaksanakan itu. Teman-teman tinggal ya saya nggak tahu ya prakteknya apakah susah enggak ya. Misalnya teman-teman koordinasi dengan Pak Camatnya. Pak Camat bikin surat untuk SMA sana atau SMP. Dua sekolah dulu, tiga sekolah. Lo mau diapain sekolahnya? Kita mau kerjasama supaya di sekolah itu ada pertemuan wali murid yang hadir ayah dan membahas tentang pengasuhan anak itu. Jadi bukan biasanya kan wali murid hadir di sekolah itu kan kalau pas ada pembahasan iuran-iuran pembangunan itu ya atau penerimaan rapot biasanya kan itu. Nah itu diadakan jadi pertemuannya itu membahas tentang tumbuh kembang anak itu. Mungkin pas pada saat pemberian rapot itu mungkin bisa ya. Jadi orang tua Di dikumpulkan sini, dulu. di sini ada juga Pak, parenting namanya kan. Ayah Iya, juga yang yang ayah hadir. juga yang diundang. Oh, Tapi yang yang datang kebanyakan ibu. ibu-ibunya, Pak. Hmm. Iya, Yang dibahas apa? Yang dibahas yang dibahas tuh tentang itu juga, Pak, termasuk kayak dari rapot. kegiatan kayak enggak, Pak. Soalnya Hmm. kegiatannya seperti di SD, anak saya kan masih di SD, Pak kan? Iya, Yang iya. SD maksudnya. Itu kegiatannya di off room Setdakap dibuat. Itu kadang Sudah ada judulnya ya. ah, ah. Oke. Jadi yang diundang itu kan para ayah, tapi yang datang Mm-mm. kebanyakan emak-emaknya, Pak, Iya, betul. Ya itu. termasuk saya. Nah, tapi belum pakai payung sebaya ya, Bu ya. Itu masih kegiatannya sekolah ya. Iya, kegiatan sekolah, Pak. Kegiatan Belum ada sekolah, belum sebaya. ada koordinasi ya dengan kita ya. Kalau udah ada Belum, koordinasi, Pak. nanti dia bisa dilaporkan sebagai, jangan dilaporkan ke kepolisian, dia bisa dilaporkan sebagai sebaya, Bu. Ya, itu Iya, kegiatannya belum selesainya ada. itu. Masih Iya, kegiatan sekolah murni, Pak. murni kegiatan sekolah, inisiatif sekolah ya. Iya. Nah, jadi kadang-kadang kalau mungkin materinya belum materi substansi di pengasuhan pendampingan anak ya oleh Kalau orang tua. materinya udah dari pengasuhan anak, Pak. Oh, Saya udah. senang udah, Pak. Oh, Dengan narasumbernya pun dipanggilkan dari dinas-dinas gitu juga. oh, itu sebaya itu sebetulnya Ibu ya. Lah, Iya, harapannya nanti sebenarnya gitu. banyak itu. Nanti banyak ya di SMP, SMA itu seperti itu. Biar orang tuanya, masyarakatnya juga tahu bahwa bapak itu punya peran penting itu dalam pengasuhan. Lah ini nanti kerja ini mungkin yang paling bahkan sudah ada itu Bu Aruna bilang sudah ada ya dan ini paling mungkin bisa dikembangkan ya tapi nanti dalam wadah atau apa dalam namanya apa ya dalam program Gati gitu. Oke ya Bu ya baik Iya. jadi ada empat tadi ya
Ini siap nikah itu ada promosi kegiatan, promosi layanan ya. Kemudian Pak, Pak ada Bambang, siap mohon siap. izin Nggih. menambahkan Pak. Mbak Woro ya silahkan gimana Pak Mbak? bisa ke yang tadi lagi nggak materinya? Oh bisa, yang sebelumnya. Ya, nah di pelaporan sebaya ini ada tambahan, ini Pak, sekolahnya Mm-mm. itu sebenarnya ya harus yang Mm-mm. memiliki PIK-R dan sudah Nah, menjadi sekolah siaga kependudukan seperti itu. iya betul. Tapi Oke. kan dalam prakteknya kan sangat minim ya Pak ya. Mm-mm. Yang SSK minim ya, sekolah yang sudah SSK kan jarang. Ada Ya, kecamatan betul. yang nggak punya juga, hanya mungkin satu kabupaten hanya dua tiga kan yang Ya, sudah SSK. iya. Nah, betul terima kasih Bu Woro diingatkan ya. Jadi sebaya itu akan lebih ideal kalau dilaksanakan di sekolah SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Karena di SSK itu ada PIK remajanya. Jadi tidak semua ya, semua sudah, tapi mungkin untuk wali murid yang anaknya aktif atau aktif di PIK remaja dan memanfaatkan PIK remaja, ada PIK remajanya lah pokoknya di situ. Itu laporan-laporan atau kegiatan-kegiatan tumbuh kembang lebih terpantau. Jadi memang disarankan itu Bu Woro ya. Jadi SSK dan ini. Tapi kalau kita belum ada SSK ya mungkin kita langsung aja ke Sebaya Bu mungkin. Jadi walaupun belum ada PIK remaja ya, siapa tahu malah nanti ada Sebaya, terus di situ ada PIK remaja, nanti malah memenuhi syarat menjadi sekolah siaga kependudukan. Bu Worok, kecamatan mana Bu? Saya Sambirjo, Pak. Sambirjo. Terakhir. Ya, Sambirjo. Pun wonten SSK dereng teng mriku. jelas. Belum. Dereng napa sampun? Belum, Pak. Belum ya. Memang saya melihat hanya ada di beberapa satu kabupaten kadang-kadang baru percontohan itu satu Betul, itu satu kurang. kabupaten di Sragen baru satu. Iya, baru satu. Nah, sering disebut persontauan, tapi belum. Tapi di beberapa kabupaten ada yang sudah dua, tiga, empat juga ada. Jadi sebaya akan lebih efektif, sebenarnya lebih mudah. Karena apa? Kalau SSK kan pengurus sekolah, kepala sekolah, pengelola sekolah kan memang komitmen terhadap kependudukan kan udah bagus dan udah ada koordinasi itu kan ya Bu Woro ya. Sudah ada koordinasi itu. Kalau Ya, SSK, ya sekolah yang sudah SSK kan biasanya sudah terjalin koordinasi yang baik dengan OPDKB. oh, jadi lebih mudah gitu maksudnya. Lebih mudah, ya, lebih mudah. Benar-benar tidak dari nol karena akan ada apa hanya menambahkan dan sudah terjadi jalinan kemitraan. Jadi lebih mudah. Begitu ya Bu Woro ya dan teman-teman ya. Terkait sekali ini sebaya dengan SSK. Kita lanjut. Ini detailnya ya, kalau layanan konseling digital Satya Gatra. Nah, pertanyaannya, digital kan bisa diakses di mana saja. Lalu apakah pengelola layanan digital itu hanya di PPKS? Enggak juga, Bu. Bisa juga di Satya Gatra Pusat atau ada di alamat website Siap Nikah itu juga bisa. Tapi kita harus menyediakan itu harus memberitahu ini coba hubungi link ini mak gitu atau bu itu Komak Tenan komunitas konsorsium komunitas ini di tingkat kabupaten teman-teman ya kan konsorsium nggak mungkin di tingkat bawah itu konsorsium kan bagian dari kelompok-kelompok kan. Bagian dari desa-desa teladan sebenarnya nanti dikumpulin pengurusnya jadi konsorsium. Nah, oke. Nah, ini juga di Kampung KB teman-teman ya, karena Kampung KB kan ya seperti SSK tadi, sudah ada jalinan kerjasama, sudah ada komitmen yang bagus itu. Jadi Desa Kelurahan Ayah Teladan di Kampung KB. Kegiatannya adalah edukasi, penyuluhan, sosialisasi melalui media sosial. Ini tentang Ayah Teladan ya, sosialisasi, pertemuan, membahas permasalahan remaja itu. Baik, untuk sekolah bersama ayah sebaya ini yang bisa dilakukan adalah audensi ke sekolah yang dijadikan lokus program sebaya. Biasanya atau lebih mudahnya adalah di SSK atau sekolah yang ada PIK remajanya. Itu prioritas
karena lebih mudah itu. Ya nggak ada yang mudah sih, tapi kan sudah terjalin komunikasi. Kemudian edukasi pengasuhan bagi anak dan remaja bagi para ayah melalui kelas pengasuhan ayah namanya teman-teman. Kelas pengasuhan ayah. Ayah diasuh, diasuh oleh siapa ya, oleh pengelola sebaya, oleh kita. Baik, saya oke baik. Gede ini ya. Nah, mungkin ini pada pakai handphone apa HP? Handphone apa HP, Handphone teman-teman? sama HP sama kayaknya. Oh, handphone apa HP gitu ya, terus sama dong bener lain. Berarti teman-teman masih, Sama, tapi tulisannya beda, Pak Bambang. iya, berarti masih memperhatikan Bu ya. Oke, oh loh, baru B ya. Sebentar, kayak yang atas ada paling atas. Nah ini teman-teman, ini ya kebaca nggak ini? Sasaran Baik. Baik, baik, baik. Satu saja yang baca ya, tapi yang menjawab nanti bareng-bareng. Siapa monggo yang membaca? Sasaran penerima Mbak Olis, adalah silakan Mbak Olis ya. Sekaligus ya Mbak Olis, sekaligus dijawab apa ini jawabannya. sasaran penerima genting adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Oke, jawabannya Pak. saya. C, Pak. C. Oke, Pak. Calon pengantin enggak? Calon pengantin enggak kalau di sini? Kita buka teman-teman sekalian. Belum, Enggak. Pak. Nah, Belum answernya jadi sasaran. belum ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Sasaran genting ya. Oke, tadi sudah dibahas. Baik, soal nomor 2 saya buka. Masih Bu Olis. Oke. Silahkan Bu Olis. Verifikasi dan validasi data sasaran genting bertujuan untuk memastikan data sasaran genting sesuai dengan kondisi terkini dan memenuhi kriteria sasaran genting. Oke, berarti hukumnya lulus Bu ya. Amin. Amin. Apa-apa bisa jawab nih. Nah, itu B kan ya, memastikan data sasaran sesuai dengan kondisi terkini. Namanya juga validasi kan ya. Baik, kita buka berikutnya. Bu Olis 5 ya Bu. 5 soal ya, baru 2 tuh. Ya, silahkan. Penyelenggaraan terhalang itu Pak. Udah. Penyelenggaraan Taman Asuh Sayang Anak adalah Pedomannya ya. Kepmen nomor ya Pak. Kepmen nomor 32. Oh ya, Kepmen nomor 29 Kep 2025. 25 ya. Kalau tamasnya 25 ya. Karena 24 Ah. itu belum, karena tahun 2024 itu belum ada tamasya dan nomornya 300-nya dibuang gitu. Harusnya jawabannya B, harusnya ya, coba kita tengok teman-teman sekalian. Oke, B ya. Ya, Pak. Ini cukup gede kan apa kurang gede lagi? Nah, agak besar lagi. Baik. Sebentar mana? Tuh, melompat jauh. Ini udah ya. Nah, ini saya buka lagi nih soalnya. Oke. Masih Bu Olis. Silahkan Bu. Bu Olis dulu. Bu Olis terlempar apa? Kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan dalam Undang-Undang nomor berapa? Belum dibahas tadi ya? Nomor belum, Pak. Nomor Kayaknya 7 udah. 2024. Oke, nomor 4 tuh ya ini ya jawabannya ya. Oh, Nomor 4 ya. Nomor 4 2024. Iya, ini nomor 4. 1000 HPK ya. Ini ada di modul sebetulnya Bu, saya ambilkan dari modul itu soalnya. Baik. Baik.
Lagi, satu lagi Bu Olis. Oh, ada di atas. Ini putus nih. Nah, ini. Oke. Taman Asuh Sayang Anak. Tamasya sebagai salah satu kegiatan Pikwin Kemenuk Bangga merupakan singkatan dari Taman Asuh Asuh Sayang Sayang Anak. A. Oke ya, Taman Khusus Sayang Anak ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Olis ya, sudah ngantuknya udah hilang kan ya. Baik, sekarang yang lagi ngantuk lagi Bu Mariani, yuk biar nggak ngantuk Bu. Bu Mariani ada? Bu Mariani, Bunda. Ada Pak. Silahkan Bu. Nah, Soalnya, ya, Tamasya merupakan tempat penitipan anak yang memberikan layanan apa layanannya untuk? Layanan berikut adalah pendampingan pengasuhan bagi pengasuh dan anak. Pendampingan pengasuhan bagi pengasuhan dan anak serta orang tua. Pendampingan pengasuhan bagi pengasuh dan anak serta orang tua dan keluarga. Pendampingan pengasuhan bagi pengasuh dan anak serta orang tua dan keluarga lansia. Pendampingan pengasuhan bagi pengasuh dan anak serta orang tua dan keluarga rentan. Apa ya? Kok nggak salah? Yang mana C, Bu Mariani? C Pak. C, C Pak. pendampingan Yang saya pendampingan bagi pengasuh dan orang tua, anak, pengasuh dan anak, keluarga. serta orang tua orang dan tua dan keluarga. keluarga. Baik, coba lihat. Saya salah nggak tadi? Coba saya mau. Saya betul ya. Jadi ada 3 Bu yang didampingi oleh pengurus tamasya ya, pengelola tamasya. Bagi pengasuh dan anak, orang tua dan keluarga. Iya. Oke ya, baik ya. Oke. Bu Mariani masih Bu Mariani, Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Donggala. Dari mana Bu? Dari Aceh, Pak. Oh, Aceh Tenggara. Bu Mariani Aceh. Kirain dari Iya, Pak. maaf, kirain dari Sulawesi. Silakan Bu. Kemenduk Bangga, Kepala BKKBN nomor 329 Ket daring G2 daring 2024 berisi panduan pelaksanaan apa? A. Genting, B. Gati, C. Tamasya, D. Dekar, E. Stunting. Apa? Apa ya? Genting ya, Pak? Genting ya. Sekali lagi kalau 2024 itu satu-satunya ya. Satu-satunya quick win yang lahir di 2024 adalah Genting itu. Penting. Oh, Ya, kalau Tamasya 2025, Gati 2025 mari bagaimana soal ini? susunnya. Baik. Kalau tulisan kayak gini dibaca susah nggak teman-teman sekalian? Enggak ya, nggak apa-apa ya. Kayak baik. Nggak apa-apa Pak, aman. Ya, aman ya. Soalnya enakan yang kayak tadi malam sebetulnya pakai ini ya, PowerPoint ya. Iya. Baik, Bu Mariani lagi. Program yang mendorong kurang nampak loh Pak, ntar Pak ya. Kurang Malu nampak ya? Bapak, Oh, pakai kacamata. handphone ya? Pakai HP ya? Oh. Emang Bu Mariani pakai HP? Oke, baik nih saya Iya tetap Pak, HP. gedein. Program Ya. yang mendorong keterlibatan aktif ayah dan calon ayah dalam pengasuhan anak, pendampingan remaja dan pra-remaja untuk menciptakan generasi yang berkualitas adalah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Langsung atau dijawab, Bu. Nah, Langsung aja pilihannya Gerakan. mana? Oh, Iya. jawab. B Pak ya. Mana? Gerakan Orang Tua Asuh. Apa gerakan Ayah Teladan Indonesia Gati. Ya, C. Iyalah. Tuh, saya kan gerakan ayah teladan. Jadi mendorong keterlibatan ayah, aktif ayah ini adalah clue atau kata kunci ya teman-temannya. Dalam soal itu pasti ada kata kunci itu. Program yang mendorong keterlibatan ayah dan calon ayah. Oh ya ini Gati lah itu. Itu ya teman-teman ya cara cermatnya. Ya Pak. Terus lagi.
Bu Mariani lagi Bu, biar di Aceh nggak Pak. ngantuk. Apa tujuan utama dari gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI? Tujuannya, silahkan ya teman-teman dibantu. B, B. Pak. Meningkatkan B. Yang B, Pak, B. B ya. B, Pak. Oke, B ya. Baik. Pak. Meningkatkan keterlibatan ayah. Ya, oke, B ya. Oke, baik. Satu lagi Ibu Mariani ya dari Pak. Aceh. Nggak apa-apa ya Bu ya, biar awet muda Bu. Kalau sering baca awet muda Bu. Banyak rezeki juga, silahkan. Strategi pelaksanaan GATI yang melibatkan layanan konseling digital disebut gerakan dekat, kompak tenan, sebaya, siap nikah, dan Satyagatra digitalisasi. Mana? Kata kuncinya apa? Clue-nya, teman-teman. Melibatkan layanan konseling digital. Digital. D. Ya. Yang D, Pak, D. Yang D ya. D, Pak ya. Digitalisasi. Iya, Iya. yang D ini. Pak. Oke, layanan digital hanya ada di situ. Oke ya, teman-teman ya, dicermati soalnya. Pasti ada Ini ada soalnya petunjuknya, mendadak ini, Pak. ada petunjuknya pasti itu. Oke, baik. Bu Mariani mau ke siapa? Silahkan Bu Mariani yang milih siapa yang Bu Mariani pengen dengar suaranya siapa itu silahkan. Pilih tuh ada tuh nama-namanya itu. Mbak Sekar, Pak. Oh, Mbak Sekar. Siap. Sekar, asih. Tuh Mbak Sekar tuh udah kenalan ya sama Bu Mariani ya. Udah, Pak. Oh ya, Dari Ya. silakan Mbak Sekar. Pak. Jalan-jalan dulu, Pak, keliling Indonesia. Silakan Mbak Sekar ya, asih. Ya, Pak. Sasaran utama program GATI tidak mencakup kelompok berikut. Remaja laki-laki usia 10-24 tahun. Remaja perempuan, Tidak. sasaran utama ya, Remaja sasaran utama. perempuan. Remaja perempuan, iya, remaja perempuan. Iya ini ya, berarti ya tidak mencakup ya, tidak mencakup. mencakup. Harus hati-hati ya, B. Harusnya B ini. Iya, B. Oke ya, tidak mencakup tuh ya, teman-teman sekalian ya. Baik, Mbak Sekar masih dilanjut, silakan. Saya buka satu-satu sini ya. Apa Silakan. dampak yang diharapkan dari program Kompak Tenan? C. Terwujudnya komunitas ayah sebagai agen perubahan. Oh gitu, langsung ya. Langsung ketemu ya Bu ya. Tunggu. Kompak Tenan itu singkatan apa? Konsorsium. Konsorsium. Ya. Ya. Konsorsium Konsorsium. ayah teladan Agak tadi. sulit diingatnya itu Pak, kompak tenan. Iya Pak. ya, agak ini ya, enggak akronimnya susah ya. Dia Susah, Pak. hanya ini sih. Yang jelas ini adalah konsorsium komunitas ayah teladan. Oh. Konsorsium. Jadi komunitas-komunitas ayah teladan ya itu dikumpulin kayak perusahaan untuk konsorsium. Sekar AC, silakan Bu. Ya, Pak. Benar. Oke. Inisiatif GATI yang melibatkan sinergi antara sekolah dan ayah dalam pendidikan disebut C. Sebaya. Sebaya ya. Ya, sekolah Sinergi bersama ya, ayah. iya, sekolah bersama ayah. Baik, itu sinergi antara sekolah dan ayah Iya. gitu. Dengan orang tua, tapi orang tuanya ayah, bukan Ayah. ibu. Ya. Baik, teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, yang lain ikut menyimak teman-teman. Silahkan Bu Sekar. Berikut ini yang bukan bagian dari Quick Win Kemenduk Bangga adalah D. GN Otak. Kenapa? Wah, pintar banget Bu. Langsung ketemu ya. Bu Sekar ya. Sekar siapa namanya? Sekar Asik ya Bu ya? Asih, Pak. Rengganis. Iya, Pak. Rengganis artinya apa Bu? Saya kok sering dengar nama Rengganis itu.
Kalau kata ibu saya Rengganis mungil, Pak. Oh, mungil, padahal nggak mungil ya. Enggak, bener, Pak. Kebalikannya, Pak. Padahal nggak mungil, tapi kan Enggak, doa, udah doa, didoain Pak. supaya mungil. Ternyata nggak mungil sih, kayak nggak apa-apa. Silahkan Bu Sekar. Ya. Berikut ini merupakan tim pengendali genting di berbagai tingkat, kecuali di eh, kecamatan, Iya, di kecamatan betul. kecamatan koordinasi. Koordinasi, tim Ya, koordinasi, bukan tim pengendali ya Bu ya. ya, Tim pengendali hanya dari pusat sampai kabupaten, Pak. pusat, provinsi, kabupaten itu tim pengendali. Tapi kalau di kecamatan itu tim koordinasi. Koordinasi. B Kalau dan kita, E benar. mana D dan E? Oh, Iya. salah baca, Pak. Kalau kabupaten benar nih. Oke, yang bukan kan tadi ya. Baik, Oke. lanjut Bu Sekar. Berikut ini yang bukan merupakan peran dan tanggung jawab koordinator genting tingkat kecamatan, yaitu kecuali. Sebentar, Pak. Yang bukan ini berarti double nih, saya salah nih. Yang bukan Oh, aja ya udah. bukan. Ya, yang bukan merupakan. Tadi D. Menyumbangkan sebagian penghasilan anggota tim koordinasi kecamatan. D ya. Ya, Oke, baik. Tidak ini Bapak Ibu. Maksudnya kita itu bukan tugas kita bukan menyumbangkan, tapi kita menggali sumber gerakkan. daya, kemitraan, menggerakkan itu ya teman-teman ya. Nanti kalau apa-apa dari teman-teman penyuluh ya nanti repot ya. Programnya jalan tapi jalan kayak jalan di doping ya, di doping dari sendiri. Baik. Satu lagi Bu, boleh. Peran dan tanggung jawab PKB PLKB dalam pelaksanaan genting antara lain adalah menerima data sasaran dari TPK. Bentar dulu, Menerima. Pak. Bentar. Mm-mm. Iya benar, Pak. Itu. LKB dalam pelaksanaan genting menerima data sasaran dari TPK, Ya. nggak terbalik tuh. Nggak terbalik ya. Bentar dulu, Pak. Ya. Menentukan menu bukan, membagikan dan memastikan konsumsi bukan, menerima bantuan genting bukan. Oh, yang A nggak dibaca itu kenapa? Itu Komunikasi informasi. tugasnya TPK bukan. Ya, Pak ya. Malah A Oh nggak iya. dibaca. Oh iya benar. Ya Pak, itu Baik. suka kembali ke tugasnya TPK, Pak. Iya, jadi kalau gini teman-teman, menerima data sasaran ini adalah ini pelaksana genting ini. Menerima data sasaran dan menerima bantuan untuk sasaran. Dia menyalurkan. Yang menyalurkan di desa kan TPK, dasar Dasar. sama apa satu lagi TPK dasar Kampung KB ya. Abang Bapak, iya Pak. Iya, itu konsepnya itu. Ya Kampung KB kalau IMP ya masuk di Kampung KB itu masuk. Kan ngerti. Nah. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Sebentar. Ini kayaknya sampai di sini nih. Ini. Satu lagi Bu. Nah ini tanggung jawab Nah di ini sini. berikut adalah pelaksana genting di tingkat desa kelurahan kecuali RT, Pak. Pelaksana benar. Rukun Ya iya Pak, benar. tetangga. RT, Pak, RT. RT ya teman-teman Eh, ya. Walaupun dalam pelaksanaan itu RT suka terlibat. ikut iya Pak. Ya, tetapi dalam konsep atau dalam panduan yang panduan nomor 329 itu ini apa Kampung KB dasar tim TPK dan TPK, penyuluh KB. KB. Itu dalam panduan ya Bu ya. Walaupun dalam prakteknya itu nyatanya itu RT atau RW tokoh masyarakat ikut terlibat itu. Kita nggak boleh dengan soal nggak boleh berdebat. Di tempat saya
artinya ikut kok gitu. Nggak bisa karena kita berhadapan dengan soal di atas sistem. Loh, ini kok panjang banget. Banyak soal apakah ini teman-teman? Ini kalau Bu Sekar mau ke siapa Bu? Silahkan Bu. Ini ada soal Sebentar. lagi. Nih. Bu Aulia. Bu Aulia, silahkan dari Kebumen. Ada nggak orangnya? Bu Aul. Bu Aul Ada, apa? Pak. Oh ada, Mas itu Mas. Oh Mas, Bu. Oh, Pak Aulia ya. Pak Aul, kenalan silahkan Bu, kenalan. Mas Aul tuh Mas dibantu. Panjang teman, Pak. Jawa teman. Ya, sengaja sing panjang. Kesejahteraan ibu dan anak adalah suatu kondisi terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan sehingga dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut tertuang dalam peraturan berikut ini yaitu nggak mudeng, Pak. Ini tentang apa Mas kata kuncinya ini? Kesejahteraan ibu dan anak. Kesejahteraan ibu dan anak. Iya. Tentang HPK 1000 hari pertama kehidupan. Pertama kehidupan itu Berarti kan apa ya? kalau dibaca semua kan memang pusing ya teman-teman. Tapi coba Ya, tentang kesetaraan ibu anak. Ini mungkin kata kunci ya teman-teman ya. Ya, ya, udah ada 1000 hari. kesehatan ini dan 1000 HPK. Nah ini berarti oke. Ini tentang undang-undangnya sama nggak? Undang-undang. Teman-teman, pokoknya kalau tentang kesejahteraan ibu dan anak, undang-undangnya adalah ini. Ini opsinya sama semua itu, A, B, C, D. Berarti ini, soal ini, dari soal ini, Iya ya, kita, sebentar, dari soal ini, kita tambah ingat bahwa Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Anak 1000 HPK adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. 2004. Ya, ini maksudnya pengingat teman-teman sekalian ya. Soalnya panjang, tapi kita kan lagi nggak ngapalin soal tuh, lagi belajar ya. Nah, kalau di ayat berapa lah memang harus baca teman-teman. Terus terang kita nggak bisa dinalar kalau begini. Jawabannya ini Mas. Ya. Tapi Iya. nggak penting pasalnya. Yang penting Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Anak 1000 HPK adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 itu. Ya, supaya mudah diingat itu. Oke ya teman-teman ya. Mas Aul lagi masih pendek Mas. Bentar. Merupakan strategi Urung pengasuhan rampung Mas, urung ngedeset. Cakupan kan, nembe B, ayo. Ya, yang merupakan strategi pengasuhan anak usia dini holistik integratif adalah karena mudeng. Mudeng lah Mas. Bisa dikira-kira nggak strategi pengasuhan ini? Menurut Mas Aul mana ini? yang B. B, ya. B patut ya. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi kader atau fasilitator pengasuhan anak usia dini, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan. Ini holistik integratif ya teman-teman ya. Coba ini yang kata kuncinya ini. Yang holistik integratif. Yang mana? Yang B? Enggak D, Pak. D. Nasional maupun internasional. D maksudnya apa? B? D. Mas. D ini. Koordinasi lintas. Ini ada ininya, patut nggak ada internasionalnya. Oh, internasional, gak ketok. Terlalu ya ini kelihatannya. Ya, nggak kelihatan. Apa D ya? Peningkatan koordinasi ini kan Pak, strategi pengasuhan anak usia dini. Harusnya bukan D, tapi kok ini ada merah coba. Saya ragu-ragu, saya keliru coba. Harusnya tidak D teman-teman. B ya. Wah benar-benar Mas Aul keren ya. Mas Aul keren tuh. Mas Aul luar biasa. Mudeng ternyata. Oke, baru 2 Mas. Mbak Ya. Sekar minta Mas Aul baca berapa?
Mbak Sekar? Kalau menurut minta 5 berapa? Pak, sama kayak tadi yang Oh, 5 tuh, Mas. Ini baru dengar suara cowok sih soalnya. Ya, silakan. Oh, kurang 1. Benar. Oh, cuma 4. Ya udah 4 aja ini. Oke. Berikut yang bukan komponen dari dimensi pengasuhan anak usia dini adalah Harusnya ada, harusnya 5. Kompat ya. Bukan, yang bukan. Tadi yang ini yang NCF, Nurturing Care Framework. Ya, ada 4 dimensi atau 4 pengasuh. 5 malah ya. Ada 5. Ini hanya disebutkan salah satunya bukan nih. Yang mana itu? Kan tadi ada nutrisi ada kuat, ada kesehatan fisik mental, ada pengasuhan responsif. Ada apa lagi teman-teman? Ada 5 tuh. Lupa ya. yang D, Mbok Pak. Eh? Ini kayaknya ya Mas, ini ya. Itu Pak. Ini ini Pemberian ya. layanan rujukan itu Pak. Ya. Oke, ada 5 berarti ya. Oke. Kegagalan tumbuh. Tumbuh itu pun kayaknya terpotong itu, Pak. Yang mana coba? Kesehatan fisik dan mental bagi anak dan pengasuh benar ya. Pemenuhan nutrisi yang adekuat. Pola asuh responsif. Memberi kesempatan anak belajar sejak dini untuk berinteraksi dengan lingkungan. Pemberian layanan bagi anak yang mengalami kegagalan tumbuh. Yang bukan. Yang bukan Hah? Yang tadi kan dari 5 itu kan jadi buah hati ya. Ininya ya. Buah hati. Jadi pesan kunci kan. Bapak ini nggak mau ini. Oke, baik ya. Oke, satu-satu kita pilih lah, boleh. Kalau yang A benar, Bu. Benar. Kesehatan fisik dan mental benar ya. Good health. Ya, Good benar. health ya. Kemudian nutrisi yang adekuat, benar ya, Bu Iya. ya. Ya, adequate. Adekuat nutrition. Kemudian pola asuh yang responsif, benar nggak? Benar. Benar ya, salah satu dimensi dari Pak AUD ya. PAUD itu bukan pendidikan, pengasuhan anak usia dini. Yang D, memberi kesempatan anak belajar sejak dini. Benar, opportunity. Benar, Pak. Opportunity ya. Yang Ya. E, pemberian layanan rujukan bagi anak yang mengalami gagal tumbuh. Harusnya safety. Harusnya safety, betul. Safety dan secure ya, security. Berarti E yang salah ini teman-teman sekalian. Sepintas kan kalimatnya bagus ini ya Bu ya. Pemberian layanan rujukan ya bagi gagal tumbuh kan hal yang positif, yang bagus itu. Tapi ini bukan dimensi pengasuhan anak usia dini. Dimensinya ini ABCD ditambah tadi yang secure, yang aman ya. Oke ya. Masih bisa diingat ya teman-teman ya, menambah mengingat itu. Jadi kita makin kuat reinforcement-nya itu. Musim Pak, ada nih gitu. Pakai musim. Yo. Bentar, ini ada ini harusnya. Baik, ini teman-teman. Itu terdapat satu pernyataan tentang pesan kunci dalam pengasuhan anak usia dini yang tepat, yaitu Iya, orang sama sambel sek nono. Jagani hati menjadi generasi emas anak usia dini. nanti kosong. Apa Mas yang tepat ya? Yang tepat di D. delta. Delta. Iya, Delta. Mewujudkan buah hati menjadi generasi emas sejak usia dini. Bagus-bagus semua ya. Oke, sama semua ini apa sih jawabannya? D. D. Benar ya. Sejak anak usia dini. Bedanya apa dengan yang lain ini? Kayaknya Apa bedanya ya? Kayak sama-sama aja, Pak. sama-sama ini ya artinya ya. Cuma ini sejak dini kan Oh, bukan itu usia ada yang dini. buah hati yang cerdas. Anak Itu yang buah hati menjadi generasi emas. Oke, ini jawabannya ya. Yang paling Jadi tepat lah. generasi emas. Tapi Oh, kalau yang mewujudkan anak Generasi yang emas. cerdas menjadi generasi emas sejak dini. Sejak anak usia dini. Kalau sejak dini kan
kurang usia mungkin ya. Sejak dini kan seawal mungkin. Ya. Masih. Ini kaitannya dengan mungkin anak usia dini teman-teman dari jawabannya itu. Saya ambil dari modul teman-teman ya.